Halo, welcome teman-teman untuk update saham IHSG dan satu saham pilihan yang cukup menarik dari segi price action dan technical dan juga dari sektornya juga lagi booming yaitu Bumi. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Sebelumnya seperti biasa kita akan bahas dari IHSG dulu. Tapi saya ingin coba recap ya untuk USD IDR untuk pergerakannya seperti apa karena ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi dari pergerakan IHSG kita. For USD IDR, teman-teman bisa coba lihat ya, di sini ada area 17.000 sebagai area resisten dan juga area 16.400 kurang lebih. Kenapa kok 16.400? Teman-teman bisa coba cek ya, di sini ada area penting yang terbentuk reject dari sana dua kali dengan cukup impuls ya di 2024 dan juga di 2020. Jadi saya jadikan area tersebut sebagai area resisten yang cukup kuat dan sekarang berfungsi sebagai support. Kalau itu sudah berhasil dijebol, jadi sekarang berfungsi sebagai resisten kembali, seperti itu. Lalu di daily time frame-nya teman-teman bisa coba cek ya sama-sama bahwa pergerakan dari USD IDR ini sebenarnya masuk dalam fase koreksi wave. Kenapa? Kalau kita buka di weekly, sebenarnya ini masih uptrend kan ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, sempat lower low, lalu higher high lagi. Dan ini potensi koreksi sebelum kembali melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Saya sendiri juga nggak suka ya kalau dolarnya terus menguat, tapi secara tren kita nggak bisa pungkiri bahwa dolar itu terus menguat dibanding rupiah, seperti itu. Nah, sekarang targetnya koreksi bisa sampai mana untuk USD IDR ini? Kan itu pertanyaan teman-teman. Kalau saya lihat di sini, ya, kita ambil Fibonacci dari bawah ke atas, sebenarnya ada area-area penting yang ingin saya coba markup di sini. Ini ada area order block ya, sekaligus area diskon ya, 50% ke bawah, saya jadikan itu sebagai area diskon. Potensial untuk rebound, ini area pertama. Kalau kita extend ke samping, ini juga ada area penting juga sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya berfungsi sebagai resist, support, di sini ada order block. Saya cukup suka ketika dia sampai sana, harusnya dia bisa kembali rebound naik lagi ke atas. Ya, ini area pertama yang mungkin akan bisa dituju oleh USD IDR dalam waktu dekat. Tapi teman-teman bisa coba cek dulu ya untuk pergerakannya. Saya akan coba labeli di 16.000 dan juga di 15.800. Ini bisa jadi target yang bisa teman-teman targetkan ketika mungkin ingin mengoleksi dolar lagi, atau ketika sudah sampai sana kita bisa lihat untuk IHSG kita apakah terus menguat ataukah dia sudah berada di area resisten sehingga rawan untuk kembali melakukan koreksinya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu untuk USD IDR, and then kita next move ke IHSG dulu. For IHSG menurutku ya, di beberapa hari terakhir kita lihat untuk inflow di kemarin cukup solid, hampir 1 triliun. Tapi kita sempat outflow cukup besar di sini ketika tanggal 2 Juni ya, dia membentuk gap down dan juga outflow-nya cukup besar, 2,79 hampir 3 triliun ya untuk outflow-nya. Sehingga untuk IHSG-nya teman-teman bisa coba cek, kita koreksi membentuk gap down. Nah, gap down-nya seperti ini. Bentar ya. Nah, seperti ini gap down-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya gap down. Dan per kemarin itu sebenarnya sudah ditutup untuk gap-nya ya, tapi kita menyisakan ada fair value gap di sana untuk area gap lagi gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya untuk gap-nya itu terbentuk. Nah, di time frame yang lebih kecil itu lebih kelihatan seperti 4 jam dan 1 jam. Ketika dia naik kemarin, dia membentuk gap yang ya nggak lebar-lebar banget sih, tapi ada potensi untuk di close dulu. Jadi dalam beberapa hari, mungkin 1-2 hari kita ada potensi untuk closing gap dulu di area IHSG-nya di 7.100 sampai 7.130. Seperti itu. Lalu untuk inflow-nya sih saya nggak terlalu bermasalah. Untuk RSI-nya pun juga masih oke, masih di area netral, belum overbought juga. Jadi ya so far masih bisa melanjutkan kenaikannya. Hanya saja teman-teman perlu perhatikan untuk IHSG kita 7.045 itu bisa jadi area support double top yang cukup penting, sehingga teman-teman harus waspada apabila dia jebol dari area support tersebut. Kalau di time frame yang lebih kecil, ini area supportnya ya. Di sini ada area konsolidasi sebelum dia naik. Nah, kalau dia jebol dari area 7.042, better teman-teman untuk stay away dulu dari market. Mungkin reduce posisi sebagian mungkin. Kalau teman-teman terlalu banyak di saham, ya teman-teman bisa siapkan cash 50% dulu, seperti itu. Karena ada potensi kita akan drop lagi ke 6.881 seperti skenario yang sudah sering saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Meskipun saya nggak lama nggak update ya, tapi ini target yang memang masih
berlaku untuk saat ini. Selama kita belum breakout dari area resisten terakhirnya di 7.300 seperti itu. After kita break 7.300, nanti kita akan coba cari lagi support-support penting yang lainnya seperti itu. Jadi so far sebelum kita breakout dari 7.300, saya masih percaya kita masih bisa koreksi dulu ke bawah seperti itu ya. Kurang lebih itu, semoga clear. Dan kita move ke bumi, saham bumi. Kenapa kok menarik ya? Yang pertama teman-teman bisa coba cek ya untuk komoditas, semua rata-rata lagi naik. Bumi, BRMS, Antam ya yang sangat fenomenal. Antam dia bisa naik berapa ya? Sedikit info aja, teman-teman lihat dari bottom terakhirnya dia naik ratusan persen. Boom, 150%. Ini fenomenal, tapi ya area buy saya jujur aja kalau untuk sekarang cukup jauh ya. Area buy saya naikkan kurang lebih di sini. Nah, area order block ini 2700 ini baru saya berminat untuk beli lagi. Kalau sudah 3300 saya nggak berminat karena terlalu jauh. Sehingga kita harus cari alternatifnya. Salah satunya itu bumi. Kenapa kok bumi? Karena yang pertama kalau kita coba buka dari monthly time frame, bumi ini cukup solid ya bertahan di area supportnya. Teman-teman lihat ya, untuk bumi, bentar ya. Nah, dia bertahan di area support ya, resisten become support di sini 2 kali, dan juga ada potensi bumi untuk retest di area 147, area resisten pertama, resisten selanjutnya ada di 190, 189 seperti itu. Jadi masih cukup seksi untuk kita coba watchlist untuk bumi. Kalau kita masih bisa mengharapkan aja ke resisten pertama masih ada 20% kenaikan, resisten kedua masih ada 50% kenaikan. Jadi ya nggak ada salahnya untuk kita watchlist. Ya pertanyaannya area target kita untuk buy itu di mana gitu kan ya. Nah, di sini ada area konsolidasi yang terbentuk. Bumi ini punya kecenderungan sebelumnya dia membentuk konsolidasi, setelah itu breakout. Di sini ada potensi untuk breakout lagi untuk setelah dia lumayan lama ya untuk konsolidasinya. Bentar, kita coba cek konsolidasinya 27 hari, almost 1 bulan. Jadi kita coba cari di time frame yang lebih kecil untuk area pembeliannya untuk bumi. Sebenarnya untuk bumi, saya targetkan bumi itu harus koreksi dulu sebenarnya supaya saya bisa dapat area entry. Area buy terbaik 113. No debat, karena itu merupakan area resisten become supportnya. Di daily juga clear ya, 113 ini area resisten become supportnya yang sudah kita gambarkan di sini. Nah, ini area supportnya. Tapi kalau memang kita nggak dikasih ya, kita harus buy on breakout. Ya, kita harus menyesuaikan kondisi marketnya seperti apa. Area buy benar area cicil yang ya cukup rasional. Kalau 113 nggak dikasih, ya kalau dia koreksi 117 itu juga oke. Tapi kalau memang kita nggak dikasih dia harus breakout naik ke atas, ya kita buy on breakout aja. Ketika 130 itu ditembus dan close, hampir jam 4 sore ya, teman-teman boleh entry. Dengan pertimbangan stop loss-nya ya harus diletakkan di area tengah-tengah daripada area konsolidasinya, seperti itu. Kurang lebih 120. Untuk mengejar target resisten pertama 1,1 banding 1,7. Jadi ya risk to reward-nya masih oke di atas 1,5, tapi teman-teman harus siap buy on breakout itu punya resiko dia fake out gitu ya. Kenapa? Teman-teman lihat ya. Ketika dia breakout, dia gap up, setelah itu dia tutup gap dulu baru dia konsolidasi naik kembali ke atas. Jadi ada potensi dia koreksi ke bawah seperti ini. Teman-teman yang entry di bawah harus siap untuk stop loss di area bawahnya. Ya, seperti itu. Biasanya stop loss-nya cukup dalam ya. Sekitar 10% ke atas biasanya seperti itu, dan teman-teman harus siap ditarik ke bawah dulu 10% ke bawah gitu ya, karena memang buy on breakout itu punya resiko yang cukup besar menurutku. Jadi kalau memang kita harus cari ya paling bagus cari buy on support, tapi kalau nggak dikasih ya buy on breakout, gimana lagi ya. Tapi disclaimer ini semua harus disesuaikan dengan trading style teman-teman, bukan ajakan beli dan juga jual tentunya. Dan teman-teman harus lihat juga kalau nggak sesuai dengan resikoku ya cari lain lagi. Nggak perlu untuk dipaksakan di bumi. Banyak saham yang menarik dan saya share di Discord. Banyak kali saham ada. Kita ketinggalan banyak tapi kita juga entry banyak saham juga. Ada 4-5 saham saya cuma pilih 2-3 saham. 2 mungkin maksimal. Saya nggak entry semua karena ya kita sesuaikan dengan kondisi market saat ini, seperti itu. Nggak semuanya yang bagus di entry, semuanya yang menarik kita langsung entry, ya nggak gitu juga. Kita sesuaikan juga case per case-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu dari saham bumi. Hopefully teman-teman bisa dapatkan get the idea ya. Untuk flow-nya sih sebenarnya nggak begitu bagus ya. Kita coba cek untuk flow-nya dari
Ya untuk flow-nya sih distribusi ya, kalau jujur, tapi secara TA-nya sih masih oke. Jadi ya menurutku volumenya pun juga masih seksi juga ya dibandingkan ketika dia main-main masih konsolidasi koreksi ke bawah, ini volumenya cenderung kecil ya. Teman-teman bisa coba cek ya ketika dia breakout dan naik ke atas, ini ada kecenderungan untuk rata-rata volumenya itu mengalami kenaikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman lihat ini ada kenaikan untuk rata-rata volumenya. Jadi, secara transaksinya, jumlah transaksi dia terus meningkat. Even dia distribusi sih, saya nggak kurang begitu peduli ya untuk money flow-nya untuk saat ini. Yang penting TA-nya memberikan kita info bahwa bumi ini cukup menarik untuk kita catch up, untuk kita kejar, seperti itu. Selama dia nggak jebol dari area support-support tertentu ya, karena memang bumi ini meninggalkan banyak gap juga di bawah. Ini gap, lalu ini ada gap lagi, nah ini ada gap, lalu di sini ada gap juga, tapi ditutup ya. Ya ini nggak apa-apa lah, ini oke lah, ini sudah di close. Jadi ada 2 gap di bawah ya, selama dia nggak jebol dari area 110 sih, I think so far so good ya, gap ini nggak perlu kita perhatikan, seperti itu. Kurang lebih itu aja dari saya, dan disclaimer on, semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, so teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri. Itu aja dari saya, thank you semua, dan see you next video. Bye-bye.